Oke, kita ketemu lagi di talk show Rumah UMKM. Setiap Rabu kita pasti mendatangkan para UMKM Pak Aldi ya. Iya, minggu lalu kita libur ya. Tapi kita sapa dulu. Gimana kabarnya Pak Aldi hari ini? Alhamdulillah baik. Tapi tempat sakit tadi ya. Iya, hari ini sakit. Dan mau nggak mau, suka nggak suka, ya bukan mau apa, tapi kita harus menyampaikan buat yang belum tahu ya. Berita duka. Betul. Mas Barto Arya Dahana, founder dari Barto and Friends. Betul. Telah pulang ke Ramatullah pada hari Jumat lalu, minggu yang lalu. Minggu yang lalu ya. Iya betul. Iya, oke. Kita berduka, tapi kita percaya tidak akan pernah ada rencana Tuhan yang buruk ya. Iya betul. Jadi apapun untuk Lucy dan keluarga, untuk Mas Barto juga adalah yang terbaik. Apabila dari sahabat UMKM, mungkin Om Barto punya salah, mohon dimaafkan. Apabila ada sesuatu yang mungkin kurang berkenan, ya itulah Om Barto, dan sekali lagi dimaafkan aja. Ya, dan satu yang saya percaya, saya percaya sekali, Barto almarhum senang kalau pelatihan Barto and Friends akan jalan terus ya. Iya, betul. Masih ada Freddy, Lucy, ada Tanti. Ya. Mudah-mudahan ibu kita yang hari ini jadi narsum bisa jadi join juga nanti ya. Amin, barakallah. Nah, Ya, itu. siapapun yang akan ingin menjadi mentor-mentor yang mencari upah di surga, monggo silakan. Menghubungi Mas Freddy. Ya. Siapakah tamu kita hari ini, Mas Freddy? Oke, ini kalau dulu itu sempat menjadi sudah mendaftar Ya, di batch 9. Tapi ya itu tadi, kelasnya tuh bukan siswa, tapi benar dia tuh coach. Nah, saya tuh sampai grogi waktu itu karena aktivitasnya beliau. Akhirnya beliau memutuskan, ya sudah, saya meninggalkan kelas ya Bu ya. Nah, kita sapa yang sudah hadir di sini, yaitu kita manggilnya Bu Sylvia Van Raus Susianti SPD Sarjana Pendidikan. Order dari sambal Desus ya. Desus. Sambal Ini nggak pakai 88 loh ya. Desus itulah. Desus 88. Fred, kalau Apa itu? narasumber kita kan Van Roos ya. Ya, Dirimu Freddy Van Houten. Van Houten. Nah, di sini ini kita ambil tema pelopor sambal panggang Indonesia, nasi putih saja cukup. Nasi putih saja cukup. Apa yang terbayang dari Pak Aldi kalau bilang nasi putih aja cukup, berarti lauknya gimana, menggoda berarti ya? Menggoda, sambalnya aja sudah menggoda ini. Kalau saya nggak menggoda, menggadu. Menggadu. Gadu sambal geber-geber nanti. Enggak, cuman saya membayangkan di rumahnya Bu Sylvie ini meja makannya itu sepi banget tuh. Iya. Cuman ada sambal nasi, sego putih, kerupuk. Ini kita tanya anaknya ya. Ono kerupuk tak gak? Anaknya masih mau video. Oke, Bu Sylvie sehat? Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah dapat undangan ke Merkuri ini. Dan alhamdulillah, semoga ini langkah awal untuk bisa meniti ke depan. Sepeninggal Pak Barto juga, saya juga ikut berbelasungkawa atas meninggalnya Pak Barto. Tapi ini langkah awal untuk bisa berbagi juga sama teman-teman yang UMKM. Ya, karena kehadiran figur-figur seperti Mas Freddy, kemudian mudah-mudahan nanti ada Bu Sylvie, Lucy, Tanti, dan mereka yang bekerja keras untuk membantu teman-teman UMKM itu luar biasa, termasuk almarhum ya. Oke. Dulu ceritanya gimana? Sampai berapa lama gitu ikutan pelatihan, terus kemudian karena nggak bisa ngatur waktunya, akhirnya memutuskan nggak. Saking sibuknya. Sudah sempat ikut beberapa pelatihan, Bu? Nyun sewu, kalau saya sih sebetulnya hanya awal ya, kurasi doang. Terus kelanjutannya saya membaca rundown-nya. Rundown-nya itu kok ada ini. Bukan nggak nutut, tapi kok bukan saya meremehkan atau apa, cuman saya gini. Lah, nanti waktu saya juga tersita di sana, terus pelatihannya pun juga saya sudah melangkah jauh, kan ibaratnya seperti itu. Jadi ya sudahlah, saya lebih baik gandeng kolaborasi gimana caranya supaya bisa sama-sama untuk UMKM itu. Ketemu Barto and Friends waktu itu siapa yang menemukan? Apakah diajak teman? Atau ketemu karena sendiri kita di IG kan atau gimana? Dulu memang sampai sekarang ya itu binaan dari BSI. Oh, BSI dulunya. BSI. Jadi ya. Nah, banyak mentor-mentor dari BSI itu juga teman-teman kami yang dari
coach and trainer wirausaha dari akademi CFA Academy itu. Coach Farhan Academy. Coach Farhan Academy, Oh, CFA Academy. CFA. Itu kelompoknya Bu Silvi. Ya. Coach Farhan. Coach Farhan. Coach Farhan kali ini ada Coach Farhan itu Freddy. namanya orang ya? Nama orang. Nama orang. Farhan berarti. Sajaya. Farhan namanya. Sajaya. Ini ada Coach Oke. Freddy. Oh iya. Kalau aku. Iya. Nah, Ada juga yang Apa Coach Celuk. nah ini aku. enggak ada tahu. Nah, bagi sahabat UMKM yang kepengen lihat ini secara visual ya, bisa melihat di IG atau di website ya. Atau kalau Anda sedang menonton kita melalui websitenya Mercury, monggo. fm.id. Nah, di sini di depan ini adalah produk-produknya dari Bu Rose. Bu Silvi. Sylvia Rose. Bu Sylvia atau Iya. Rose. Desus sambal. Desus bukan Des. Lah ya Desus. Desus, man. Bukan. Bu, ini bisa diceritakan ada Desus berapa sambal. item? Ya, ini ceritanya panjang Mas Freddy dulu awalnya. Saya itu ibaratnya jalan itu ya carane wong Jawa iku gurung roh lakune ke depan. Melawak nglutus. Iya, ngeludus saya pokoknya ada orang jualan, pengen jualan. Ada orang jualan, pengen jualan gitu loh. Nah, saya menciptakan banyak ya iso ngene gitu loh. Maksud saya semua apa yang istilahnya palu gada, apa yang lu butuh gua ada. butuh gue ada gitu. Nah, tapi kesininya tak pikir lagi. Saya kalau begini saya nggak ada uang masuk yang lebih preventif ya istilahnya seperti itu. Jadi akhirnya buang-buang uang, buang-buang waktu gitu. Akhirnya menujulah saya mencari unique sellingnya untuk penjualan ini gitu loh. Dari sekian banyak sambal yang saya ambil satu titik, sambal itu ternyata begini. Kalau orang banyak itu mengatakan sambal itu satu bentuknya sambal, toppingnya yang macam-macam. Kalau kita enggak, kita ada 3 varian sambal. Sambalnya. Gitu. Yang satu itu ada sambal varian rempah ireng yang bisa dicampur dengan bebek dan nanti ada inovatif dengan ayam juga atau bisa juga kolaborasi dengan kelinci yang sekarang ya sama Jogja, tapi itu next nantinya belum Kau dong kelinci. gitu. Jadi seperti itu rempah. Terus yang kedua adalah balado yang rasanya lebih cenderung ke asam, manis dan gurih gitu loh. Nah, tentunya yang bernamakan sambal itu adalah yang pedas gitu ya. Kalau yang balado pedasnya itu terukur ya standar gitu. Jadi nggak pedas nemen tapi yang sesuai lah. Jadi karena ada timbul manis, gurih, asemnya tadi gitu. Terus Jadi kemudian kedua. yang rempah itu ada cenderung rasa serundeng, perpaduan serundeng sama bumbu. Kemudian ada sambalnya juga. Jadi ada pedasnya, ada gurihnya dari serundeng tadi, kemudian ada rempah-rempahnya gitu. Oke, rempah berarti rempah terus satu Serundeng. lagi. Bukan varian tadi. sambalnya 3 tadi itu apa, Bu? Sambal Rempah-rempah. rempah ireng rempah, Ireng kemudian rempah. balado. Balado. Ya, terus kemudian sambal bawang yang sambal bawang yang originalnya. Nah, di situ ada topping-topping yang kita masukkan. Di dalamnya berarti sudah ada. Katakan kayak pete ini berarti dalamnya pete. Ya, kalau kemarin masih ada sambal bawang yang original, ada sambal hijau yang original, kemudian ada sambal ireng yang original. Tapi ternyata saya lebih fokusnya lebih mengarah ke tujuannya tadi semua mempunyai lauk dan lauknya semua berpanggang gitu. Oh, ini Serba panggang semua. Semua serba panggang. Jadi Biar awet. isiannya itu panggang. Biar awet. Ada unique sellingnya itu panggang sehingga kalau dimakan ada rasa smoky dan Smoky-nya. rasa asapnya. Oke. Jadi semua sambal ini rasanya itu panggang ya. Iya, dipanggang ada rasa kayak smoky-smokinya, ada rasa asap-asapnya gitu. Kalau Dan itu bedanya apa, Bu, dengan sambal-sambal biasa dalam cara pembuatannya? Apa yang membedakan? Kalau yang panggang ini dipanggang beneran? dipanggang bener, memang lauknya semua serba dipanggang. lauknya. Iya. Oh, lauknya. Kalau bumbunya enggak ya, Bu? Ya? Enggak. Bumbunya itu semua tetap sama ya. Kalau pembuatan sambal ireng ya
bumbu, kemudian serundeng, kemudian rempah-rempah yang lain gitu. Dijadikan satu, diulet semuanya, ya kita tetap menggunakan minyak. Minyaknya pun kita juga minyak yang berkualitas. Minyaknya yang dalam tahap 5 kali penyaringan gitu. Jadi kalau minyak di bawah itu saya tidak mau ambil karena kenapa? Ya bukan satu nanti ketahanan pangannya dari sambal ini berkurang. Tuh, nggak bisa lama kan ya? Nggak bisa lama. Karena nggak pakai bahan pengawet ya Bu ya? Insya Allah kalau kita menggunakan bahan pengawet itu sesuai standar dari BPOM. Oh tetap ada ya. Bisa bertahan berapa lama ini Bu? Kalau di suhu ruangan seperti ini? Ini bisa sampai 4 bulan. 4 bulan ya. Gitu. Lebih lama kalau di lemari es? Ya kalau sudah dibuka, tapi kalau belum dibuka it's okay sih nggak apa-apa. It's okay. Sampai 4 bulan. Jadi kalau misalnya di total ada berapa varian ya Bu ya? Semuanya ini. Sekarang sudah fokus ke 6 varian, 3 varian, 6 topping gitu maksudnya. Sambalnya 3. Sambalnya 3 varian tadi itu, toppingnya 6. Toppingnya 6. Ada cumi, ada cumi, pete, udang, terus bebek sama hati sapi sama paru sapi. Hati sapi. Ya, itu yang balado. Mau pakai hatimu, aku nggak enak Fred nanti. Kalau hatiku nanti ada nyanyi loh. Hatiku nyanyi wis. Lanjut wis. Iya. Oke. Ya, ini kalau makanya di temanya itu kan cukup nasi aja. Ternyata kita buka itu sudah ada lauknya. Bayangin Bu. Ya nasinya seentong ditumbak blok diaduk. Iya betul. Jadi nasi hangat-hangat langsung diurap gitu aja. Wow udah nice gitu. Entongnya dipangkus, segone ditumblek udan-udan. Wah enak. Terus sampai kerupuk gitu, sudah enak sudah. Ya. Makanya di rumah sedianya nasi putih aja sudah cukup. Betul. Gitu. Kalau Freddy bukan sama piring sama tempe. Ora gede piring gak mini tok tempe lah. Gede. Ditakoki lha apa kowe? Ini unique selling kami memang, Pak. Ukurannya cuma 150 gram ya Bu ya? Ya, bisa lebih karena kami menyesuaikan botolnya. Jadi kadang ada kelebihan 160 lah ibaratnya. Oke. Yuk. Nah, yang menarik itu juga kan tadi biasanya kalau sudah jago bikin sambal kayak begini itu kan apa aja bisa. Tadi Bu Selvi bilang palu gada gitu ya. Palu gada. Tapi kenapa kemudian memutuskan untuk sambal Bu? Iya. Tapi sebelum itu apa aja yang sudah sempat dijual? Kan tadi bilang Ibu, kalau ngelihat orang jualan, pengen jualan. Untung kamu udah di sebelahnya. Jual kamu. Tak jual. Loh, jual toh, bilang. Gak mungkin, sebenarnya waktu itu aku jadi tukang las. Tenang deh. Iya. Awalnya gimana Bu? Jadi gini, apa aja yang udah bisa dijual? Iya, jadi saya itu awalnya itu catering ya Pak ya. Catering awalnya. Awalnya saya itu catering. Cuman catering saya itu fokus ke lodo. Jangan tahu lodo. Tahu. Nah, yang lodo yang Blitar atau yang Tulungagung? Saya lodo Trenggalek. Trenggalek. Kalau kebanyakan Pak Yusuf Trenggalek itu. Kalau lodo Trenggalek itu kebanyakan tuh warnanya putih. Betul. Kental. Ya. Santannya hampir kayak gudeg areh gitu. Iya. Tapi kalau yang lainnya mesti warnanya kuning. Jadi tidak bisa dibedakan antara kare sama lodo. Betul. Nah, kalau lodo Trenggalek ini hampir putih, kental, kemudian cabenya ngambang-ngambang, renang-renang gitu loh. Nah, semuanya serba dipanggang. Oh iya benar. Jadi lomboknya juga dipanggang, ayamnya juga dipanggang. Kemudian namanya lodo itu yang ngelodo, sampai dalam-dalamnya itu ngelodo. Ngelodo gak ngerti. Ngelodo itu sampai mumur gitu loh. Tapi nggak sampai lepas gitu. Jadi dia masih aman untuk dimakan. Jadi enak. Maemnya kalau maem pakai nasi gurih. Gitu. Nasi uduk gitu. Enggak ada Bu hari ini. Enggak ada. Enak loh. Aku bayangin semua. Nasi gurih. Enggak ada jadi. Mbok kira iki kantin ah. Iki talk show ngawur. Nah, ya bayangin semua enak gitu. Oh, jadi awalnya dulu catering. Awalnya catering. Tahun berapa itu, Bu? Dan sampai sekarang saya masih menerima pesanan itu, masih menerima karena memang kami sudah sedia bumbunya itu sudah sedia di
di freezer itu sudah sedia. Jadi ada orang pesan gitu langsung kita layani gitu. Gini. Mulai tahun berapa Ibu Silvi bikin cateringnya itu? Atau usaha catering ini? Lodonya itu saya semenjak Ibu masih pegang kantin di Airut itu di tahun saya masih SMA. Oh, SMA itu udah bantu-bantu. Airut gitu. Airut di sini. Airut Perak. Gitu. Masuk Perak. Pol Airut. Iya, Pol Airut Perak. Bukan Arhanud. Oh iya seperti itu. Iya, Airut. Polisi perairan. Ya, polisi perairan itu saya masih SMA, Ibu masih punya kantin. Nah, namanya anak ya mesti bantu-bantu. Yeah. Nah, dari situ sampai timbul keinginan untuk bikin sebuah rumah makan tadi. Rumah makan terus di Sidoarjo di dekatnya GOR, terus lanjut sampai Ibu punya pesanan-pesanan. Oke, berarti Ibu jago masak juga ya? Nurun ini berarti ya? Alhamdulillah nurun seperti itu putrinya. Oke. Enak ya? Sejak SMA ya? Itu lodo. Ibu masih ada sampai hari ini? Masih sehat? Masih sehat, alhamdulillah. Masih nerima pesanan lodo itu. Masih sugeng? Iya, masih terima pesanan lodo dan lain sebagainya. Enak ya? Ayam panggang. Putunya mana ya? Iya. Terus gak lembu ya? Iya. Itu kalau anak saya kalau sudah Mbah Hutinya datang untuk bawakan lodo wis royokan. Kruyuk gitu sudah. Saya kapan Bu diundang jadi putunya? Lah enak aja ini. Belum sampai makan sudah lodo. Boleh nanti kapan-kapan kita buatkan lodo khusus untuk Iya. Enak ini. Oke, berarti Bu Bu Silvi sekarang masih menggeluti. Ya buka catering tapi itu pun cuman PO ya Bu ya, PO gitu ya. Dan menu tertentu tidak aja gitu. Iya. Kalau semuanya saya nanti kewalahan sambal saya malah nggak kepegang. Oke. Nah kalau apa aja? Lodo sama apa? Lodo sama ayam panggang. Sama ayam panggang. Kalau sambal ini mulai tahun berapa ditekuninya Bu? Ini saya uji cobanya itu di tahun 2000 sebelum Covid 2018-an. 2018. Nah, itu 2018 itu ibarat kata itu ya tadi belum fokus, belum tahu tujuannya saya mau kemana sih sebetulnya. Oh gitu. Mau dibawa kemana sambal ini kan begitu. Jadi awalnya tapi udah dikemas bagus seperti ini belum? Belum. Kemasannya masih botolan yang bulat itu. Biasa-biasa gitu. Dan itu pun juga belum tahu cara pengawetan yang tepat kan begitu. Kemudian hanya satu sambal ireng rempah aja yang saya pakai. Jadi tidak ada varian lain-lainnya. Nah terus selanjutnya sama anak itu cuma dilihat aja karena mungkin anak cara berpikirnya kan karena Gen Z ya, Gen Z cara berpikirnya juga belum tentu sama dengan ibunya. Ibunya jualan dilihat aja. Lama-kelamaan di tahun 2021 itu kayaknya anak langsung menarik. Jadi, Bu, ini harus diganti. Namanya jangan bumbu ireng gitu. Namanya dirubah menjadi sambal ireng gitu. Waktu itu mereknya sudah Desus. Dulu Segolodo Desus. Desus apa? Desus itu karena saya Bude gitu. Nama saya kan Sylvia Van Ros Susianti gitu. Oh, Desus. Budesus. Desus. Iya. Deal. Iya. Pak Aldi. Iya. Dedi. Ade Freddy. Iya. Oke. Desus. Oke. Kalau boleh tahu ini harganya sama berapa ini, Bu? Ini saya kan jualannya kan sekarang kan di online. Dulu sempat di offline karena keuangan kami anak yang laki-laki anak ya yang turut campur sudah mainnya semua di digital, semua di online gitu. Jadi untuk bisa mengumpulkan kekuatan dulu, sehingga saya di online semua ada mulai dari Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Hampir semua ada. Nah itu di harga 28.500 semua. Sama rata Bu? Varian. Ya, all varian. Karena semuanya kan memang berlauk ya gitu. Yeah. Jadi bukan sembarang sambal tapi sambal yang berlauk, bukan lauk yang sambal yang berlauk atau kita menyebutnya lauk yang disambali gitu. Lauk yang disambali. Lauk yang disambali. Enggak, botol yang ada lauknya. Iya.
botol sambal yang ada lauknya. Iya. Iya. Kamu mau tak sambal? Mau? Enggak. Sambal adu. Kita break dulu ke iklan ya Bu ya, nanti kita Siap. lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan kembali masih bersama Ibu ownernya Sylvia. Sambal Desus ya. Desus Bu- atau ternyata Bu Desus. Bu Sylvia Bu Desus ini nama lengkapnya Sylvia Van Roos Susianti SPD. Kenapa ada Van-nya Bu? Emang ada keturunan Enggak. Belanda? Karena dulu memang hadiah ya, kayaknya hadiah. Kita kan lahirnya di Williamsburg gitu. Oh. Jadi mungkin hadiah dari dokternya atau Dari apanya dokternya gitu, ada ya. fan-nya gitu. Oh iya. Kalau Pak Aldi dulu mau kasih Van baik tapi Van baik. baik. Kadang-kadang aku Van Ran. Ya Allah. Ya. Oke, kita balik lagi ke luar biasa. Pelopor Ya. sambal panggang Indonesia, nasi putih saja cukup gitu ya. Dan ini sudah nggak kaleng-kaleng. Kalau sekarang sampai hari ini masih masih konsentrasi ke online ya. Ya, Pure online. 100% online. Sudah masuk ke offline juga. Sudah masuk ke Dan kita offline. juga sudah mulai kolaborasi untuk Horeca, hotel, resto dan kafe. Kafe. Gitu. Oh, udah ada. Ya, sudah. Dan ini saya sudah menata untuk proposal sudah bisa masuk. Nah, kemudian sistem kerjasamanya bagaimana saya sudah mulai gandeng-gandeng gitu. Insya Allah di tahun 2025 kita sudah mulai ke offline gitu. Tapi tidak meninggalkan online Ya. gitu. Sudah masuk ke Siola, Bu? Siola sudah. SKG maksudnya. Ya, ada SKG. 3 itu ya. Mer. Mer Ya. sama satunya kemarin di mana? Manyar ya. Iya, Manyar. Kalau ya. Manyar belum, Siola sama Mer. Viola sama Mer yang sudah. Iya. Kalau di tempatnya Mas Freddy dan teman-teman BSI UMKM Center wonten ya? UMKM Titip di BSI. BSI. Binaannya Kartini. BSI. Nggih. Ada, Saya titip sudah jadi binaannya, cuman saya belum pernah masukkan barang produk Produknya. saya ke sana. Itu kan masih binanya. Iya, cuman karena saya kadang mikir gini loh, sistemnya kan masih konsinyasi gitu loh. Nah, ini kami belum berani untuk membuka konsinyasi. Kalau konsinyasi itu kan kita belum tahu nih Laku apa barangnya enggak lakunya. Barangnya nanti kan perlu penelitian terus gitu. Maksudnya perlu penanganan terus gitu loh. Kalau sewaktu-waktu kalau ditaruh di konsinyasi, ya kalau rusak mereka nggak tahu gitu loh. Nah, kita harus melihat terus gitu. Sementara kalau di tempat lain nggak konsinyasi. Ya, Maksudnya kalau ini makanya saya mencoba untuk offline di tahun 2025 ini saya ingin membuka diri untuk offline, tapi pelan-pelan Oke. gitu. Iya. Kalau Jadi yang di Siola perputarannya gimana, Bu? Bagus. Ya, alhamdulillah sih. Bagus ya? Sudah bagus, sudah bisa intinya bagus, nggak sampai habis sisa banyak enggak gitu. Masih sedikit gitu. ikut di ini Ipekan. Kan ikut, tapi saya sudah, ya itu tadi, saya banyak yang sudah keluar semua dari offline semua dulu. Nah, ini mulai menata untuk kedepannya gitu. Nah, online terutama online yang saya gencar dulu sampai saya kuat, sampai saya bisa beli alat, sampai saya bisa beli mesin gitu. Ya dari online gitu loh. Kalau- Offline-nya baru mau melangkah lagi. Kalau yang tadi yang sudah ke Horeca tadi, yang ramai yang di mana? Di hotelnya, restorannya tadi. Ini mau kolaborasi sama dengan hotelnya, Hotelnya, hotel ya. kayak Grenina, kemudian Mercury, Bukan Mercury. bukan Mercury, Apa Mercury? Grand Mercury. Mercury. Ya. Nah, itu kita mau melangkah ke sana untuk majukan proposal juga. Kalau di hotel itu modelnya dititipin ke kitchen ya Bu ya? Atau dijadikan bahannya kitchen? Tes kurasi sama chefnya juga. Iya. Oke. Artinya kan bukan dijual dalam bentuk seperti ini di display bukan ya. Enggak. Tapi Jadi untuk nanti, masakannya ya, chef itu. bisa buat masakan juga, buat bisa masakan. kolaborasi dengan masakan. Wah, itu enak itu pasti banyak lakunya ya. Mudah-mudahan Kalau amin. tamu hotelnya banyak kan ya. Iya. Bu, kapan nanti bisa kurasi, Bu, di Viado, Bu? Di Monggo, tempat nggih. saya. Siapa tahu nanti dengan sambelnya, situ menyediakan nasinya, Iya, Bu. kita collaboration. Nah, nanti bisa nyambung. Monggo nanti kami undang di
Jalannya 110 Bu ya. Nggih, monggo, siap. Gak promosi loh aku. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Maaf loh Pak Aldi. Enggak apa-apa. Itu kan punyanya Pemkot. Iya, aman berarti ya. Ya, oke. Dan ini kalau di online itu yang paling jauh di mana, Bu? Tahu nggak? Konsumennya Desus yang paling jauh itu? Jadi gini, nah ini kalau berbicara online saya lebih antusias ya kalau ke online. Kalau ke offline itu saya belum bisa berani wah gitu ya, karena memang saya habis offline terus saya take down semuanya. Saya menata diri untuk di online. Saya online yang saya kejar dulu. Nah setelah itu di 2025 ini baru saya akan melangkah lagi untuk offline lagi. Karena online-nya udah established ya. Iya, saya sudah kuat gitu loh. Dan sudah bisa beli peralatan itu juga dari online gitu loh. Kalau sambel ini peralatannya apa aja sih, Bu? Maksudnya kan itu kan kayak mesin pengaduk gitu, mesin pengaduk terus mesin botolnya, kemudian mesin untuk botol yang sterilnya botol bersihnya gitu. Kemudian juga saya juga pembenahan di ruang produksinya juga. Maaf, salah. Ruang produksi kan begitu, bukan gitu. Jadi ruang produksinya kita menata. Nah, itu semua kan dari online gitu loh. Dari perputaran online itu. Saya kuat dulu. Ini kan bertahan sampai lama Bu ya. Iya. Gak kepengin dikirim ke luar negeri gitu. Nah kebetulan saya ada yang pesen juga hampir tiap 6 bulan sekali pesen ke saya. Kemana, nah itu sudah masuk ke Indo April. Itu Indo April. Ada di Singapura. Kita kan ada Indomaret. Iya, di situ ada Indo April namanya. Iya. Di Singapura. Di Singapura. Indomie tahu tak? Indomie. Di mana itu? Malaysia. Juni Thailand. Oh, Indo April namanya. Di Indo April. Indo April namanya. Di Indo April. Itu paling jauh berarti ya, Bu ya? Ya. Terus pernah, tapi bukan saya kok ekspor ya, tapi just tip sih, masih just tip. Nah, itu ada yang dibawa waktu itu ke Jerman juga gitu. Aman, sampai ke Hong Kong juga aman. Jauh-jauh udah ya yang mungkin diaspora di sana ya. Indonesia itu sampai di Nabire pernah. Nabire. Pernah ke Nabire. Bu, kalau di Nabire dijual berapa? Enggak tahu saya. 28 di sini. Itu pesennya banyak. Terus habis itu ke Merauke juga pernah. Itu pesennya juga banyak. Pesennya hampir 60 piece gitu. Padahal ke Indonesia bagian-bagian itu kan ongkirnya mahal ya, Bu ya? Mahal. Hampir 160 ongkirnya saja. Makanya dia pesennya 60 piece. 60 piece. Makanya kalau cuman 1-2 biji rugi banget gitu. Sombot tinggal di sana. Jualnya ya. Itu gini mungkin bisa sampai 60 sampai 70 ribu. Iya, bisa 2-3 kali bisa jadi. Betul. Iya. Dan itu sudah continue, kadang habis gitu pesen lagi. Kayak di Nabire sama mana? Merauke. Yang disuka apa borornya? Hampir seluruhnya pesan. Pete juga doyan. Iya, pete juga ada. Jangan salah, banyak orang Jawa di sana itu, Fred. Oh iya. Kayaknya di sana dijual lagi gitu loh. Iya, banyak orang Jawa. Iya, kan para pekerja di sana. Mungkin. Aparatur kan juga di sana semua. Iya. Bisa jadi. Bentar lagi IKN ini. Oh iya ini. Dikirim ke sana. Lah kemarin waktu di Jogja itu kan juga Gebyar Kriya Nusantara. Itu kan juga ada yang dari Kertanegara gitu kan. IKN ya, termasuk IKN. Itu banyak yang senang juga, banyak yang suka gitu. Ada yang dari Manado juga waktu nyicip, loh enak ini gitu, langsung beli gitu, seperti itu. Kalau tingkat kepedasannya bagi yang nggak suka sambal masih oke. Aman, ini terstandar. Standar lah istilahnya. Jadi nggak pedas nemen, bukan nggak pedas lagi. Pokoknya standar lah, semuanya bisa diterima. Kayak sambelnya gudeg gitu. Nggih, sama seperti itu. Jadi nggak begitu pedas gitu. Nggak sampai nyonyor gitu loh, Pak. Loh, kan bener kayak sambelnya gudeg itu kan nanyes. Cuma saya suatu saat next pasti akan membuat varian yang lebih pedas. Ya, bukan variannya, tapi
ada levelnya. Jadi nanti satu botol gitu nanti ada saset yang levelnya. Yeah. Jadi kita sisipkan levelnya tadi gitu. Sama botolnya paham. satu Jadi, gitu ya. Jadi tingkat kepedasannya itu ada di saset. Sehingga kalau orang kurang pedas bisa tambahin dari sasetnya. Gitu. Nggak ngerusak ininya gitu. Kayak kopi itu loh. Kayak kopi. Iya, yang gulanya terpisah itu ya. Jadi seperti itu sih. Saya mau mencobanya. Bu, nggak ada yang saset tapi lauknya, Bu. Gimana? Jadi kan lauknya kurang disempilin gini. Saya sudah buat yang sasetnya juga, Mas Ferdi. Jadi jangan khawatir, kita juga sudah punya yang sasetnya juga. Katakan rempol hati di sini ternyata kurang. Rempol hati ini kurang, sasetan rempol hati. Oh, nggak ada kalau yang itunya. Kalau itunya nggak ada, Mas Ferdi. Berarti ini boleh dibilang mulai tahun 2021 ya, Bu? 2021, tapi eksis di online itu di 2023. 2022 di bulan Agustus saya ingat itu saya baru memulainya. Nah, di situ langsung boom saat di online itu. Online ya. Ya, itu langsung boom. Banyak yang senang dengan sambal ini, apalagi sambal ini juga punya keunikannya dari panggang gitu loh. Sehingga mereka langsung antusias banyak. Iya. Masih anak-anaknya Bu Sylvie sendiri yang mengoperasionalkan di online ya. Iya, betul. Nah, itu yang memberikan support kepada saya bahwa sambal ini harus berbeda. Ibu cari yang mana yang membedakan antara diri Ibu dengan sambal yang lain. Anak-anak lebih pintar kalau makanya terus saya ambil yang apa ya, terus akhirnya nemu dipanggang tadi. Oke, dipanggang ini yang jadi titik ikonnya gitu. Apakah sejauh yang Bu Sylvie tahu belum ada sambal-sambal yang berani melabel dirinya sambal panggang gitu? Belum ya? Ini baru yang pertama. Kalau saya sih suka-suka saya ya ibaratnya gitu. Saya mau melabelkan diri pelopor sambal panggang itu karena memang kenyataannya belum ada gitu. Kalau menurut saya belum ada. Sehingga saya berani melabelkan diri saya pelopor sambal panggang Indonesia. Yang ada kan sambal goreng. Lah kebanyakan itu sambal itu ya umumnya sambal ya bawang merah, bawang putih, cabai kan begitu. Ya itu namanya sambal. Dengan topping yang macam-macam, ada cumi, ada klotok, ada ini, kan begitu. Nah, kalau kita langsung ke uniknya yaitu dipanggang semua. Oke. Nah, Bu Sylvie ini selain pengusaha ya, selain jadi owner yang punya Desus Sambal ini, beliau juga mentor ya, Fred ya? Saya bilang sebagai coach. Iya, coach ya. Iya, coach trainer. Nanti kita akan coba tanya-tanya ya tentang kegiatan-kegiatan beliau coaching di sana sini, tapi kita ke iklan dulu ya. Ya, kita ke beberapa pertanyaan ya. Ternyata ada beberapa sahabat Merkuri yang sudah bergabung. Matur nuwun Bu Dina, Mbak Kusumarini, kemudian Ibu Narida, matur nuwun semuanya. Saya mulai dari Bu Dina dulu. Untuk pemain pemula yang belum pernah online dan masuk marketplace, apa yang harus dipersiapkan? Pengalaman selama ini bagaimana, Bu Sylvia? Monggo silakan pertanyaannya. Bagus ya pertanyaannya. Nah, kayak tepuk tangan. Kalau saya di awal dulu yang notabene nggak pernah tahu namanya marketplace, itu di awal hanya satu modal saya yaitu foto yang lebih bagus, estetik, kemudian dia dalam background yang cerah, kemudian bisa dimengerti bahwa ini adalah sambal, atau bisa dimengerti bahwa ini adalah produk yang kita jual. Dan kalau belum meyakinkan itu boleh ditambahi, kalau bisa di Canva ditambah-tambahin kalau ini dipanggang dan ini ada bentuknya yaitu bebek, dibentukkan ada bebeknya yang dipanggang seperti itu. Nah, nanti nextnya di slide selanjutnya itu apa sih, kenapa kok dipanggang, kenapa kok begini. Nah, itu menunjukkan deskripsi kita gitu. Jadi itu kira-kira Bu Dina kalau pengen belajar ya jualan online dan ada di marketplace, itu yang paling penting adalah foto, karena foto itu yang mewakili produk kita. Betul. Produk kita. Dan itu saja yang dipersiapkan dengan baik. Kalau sekarang ketika ada live itu
malah lebih memudahkan ya. Betul. Betul ya Mas Fred ya, lebih memudahkan ya live TikTok kah? Live TikTok, live Shopee itu malah justru kita lebih berdekatan sama dengan customer kita. Customer dan orang yang belum paham tentang produk kita tunjukkan bahwa ini loh seperti ini. Gitu. Lebih leluasa kita ya. Nggak cuma diwakilin foto doang gitu ya. Jadi kita harus lebih intens sama live streamingnya. Oke. Kemudian Mbak Kusumari nih. Tadi disampaikan mengejar online lebih dulu. Kenapa harus mengejar online lebih dulu daripada offline? Apa suka duka jualan di online? Terima kasih pertanyaannya. Kalau saya sih ini orang berbeda-beda. Kalau saya berangkatnya dari nilai modal yang sangat minim. Kalau modal kita yang sangat minim, kalau kita memaksakan untuk offline, ya nyun sewu, kita bukannya dapat untung tapi kita malah buntung. Kenapa? Kan intinya kita narui dulu. Lah kalau narui dulu, kalau modal kita kan harusnya double. Seperti itu. Atau double 3 lah, istilahnya double 3 untuk mengatasi resiko bahwa nanti nggak laku. Kan begitu kalau offline ya. Tapi kalau online kita tinggal pasang di rumah, kemudian kita sambil istilahnya pakai pakaian rumahan lah, dasteran lah, tetap atau jalan. Apalah begitu, tetap jalan. Asal kita tetap sosmednya tetap dijalankan, iklannya juga dijalankan. Nah terus kemudian saat laku nggak laku kan kita bisa ngontrol. Oh ini saatnya rusak atau bagaimana? Kita cepat-cepat bisa mengatasinya. Seperti itu sih. Tanpa kita harus pontang-panting harus jalan lihat ke lokasi, untuk nyari tahu kerusakannya atau apanya kan begitu. Jadi suka dukanya itu. Mudah-mudahan terjawab ya Mbak Kusumari ini. Nanti dilanjut di luar siaran kita boleh kalau masih mau nanya-nanya ke IG ya. IG-nya apa Bu IG-nya? Sambal Desus. Sambal Desus. Sambal Desus. D apostrof ya, tanda petik. D ada SUS-nya. Desus. Jangan lupa logonya orang tua 2. Laki perempuan orang tua 2, warnanya putih hitam. Putih hitam. Ya, putih hitam. Logonya seperti itu. 2 orang tua apa orang tua? 2 orang tua. 2 orang tua laki perempuan. Ya. 2 orang tua. Kemudian itu warnanya putih hitam. Itu adalah logo kami. Logonya Sambal Desus. Ya. Ada Bu Narida. Apa tipsnya sambal kemasan seperti Desus bisa awet? Bolehkah di-share tips dan trik mengolah sambalnya? Boleh nggak? Ya kalau saya sih karena spesifikasi saya atau spesial saya adalah dipanggang. Nah, panggang itu adalah bentuk ketahanan pangan saya gitu ya. Jadi kalau di saat semuanya digoreng itu bisa jadi minyaknya kurang bagus, itu bisa kurang awet, kurang tahan gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk dipanggang. Meskipun sambelnya juga tetap menggunakan minyak, kan begitu. Tapi setidaknya lauknya sudah kering dengan cara kita dipanggang. Itu menambah keawetan, ketahanan pangannya agak lebih panjang. Makanya proses panggang sama asap itu bikin awet. Betul. Gitu. Karena berkurangnya titik air di dalam lauk tersebut. Ya, itu dan masing-masing produk punya kekhasan sendiri-sendiri ya. Gitu. Yang memang kalau mau belajar ya ada pelatihannya juga Bu ya. Insya Allah ada, tapi ada ya. Tapi ya berbayar gitu ya. Kalau ya nanti monggo bisa didiskusikan nanti ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sementara itu saya cari gak ada. Kita boleh mengulik tentang ini. Betul, mengenai jadi pelatihan-pelatihannya. Sebetulnya lebih tahu bahwa di balik beliaunya ini jualan Desus sambal ini, beliau ini adalah seorang coach. Betul begitu? Coach trainer lebih tepatnya. Bisa dijelaskan apa aja yang pernah Ibu geluti di coach trainer ini? Ya, jadi gini, saya lebih ke arah kewirausahaan. Jadi kata kuncinya orang itu punya usaha
jangan ikut-ikutan tren gitu ya. Tapi gali apa yang menjadi potensi diri kita. Apa yang bisa membuat produk kita bisa stand out gitu loh. Jadi cari dulu apa sih yang menjadi ciri khas dari usaha kita. Jangan sampai kita punya usaha saat ini kita usaha ini, nanti kalau ini nggak laku akhirnya berubah pikiran lagi menjadi yang ini gitu kan. Itu jangan sampai seperti itu. Sehingga kita punya fokus, kalau usaha ini teruskan usaha ini sampai ke tujuannya, ke muaranya kemana gitu loh. Cari gali di diri kita itu masing-masing seperti itu. Nah, itu yang mengulik diri saya untuk membuat teman-teman semangat tentang usaha. Jadi usaha itu jangan sampai hari ini kita jualan gado-gado, besok jualan rujak gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau sekarang jualan gado-gado, fokus di jualan gado-gadonya, cari brand positioningnya. Apa yang menjadi brandnya gado-gado ini terkenal gitu loh. Apa yang membedakan gado-gadonya A dengan gado-gado B itu menjadi berbeda gitu loh, seperti itu. Gado-gadonya Paldi tanpa tomat. Ya pakai bumbunya cair. Nah, itu yang tahu adalah diri kita masing-masing gitu loh. Pakainya Paldi nggak pakai emping, ya pakai emping. Ya. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang membuat saya itu tertarik untuk bisa memberikan pendampingan kepada UMKM. Jangan sampai UMKM itu kayak pemikiran punya istilah palu gada tadi gitu loh. Kecuali kalau dia memang sudah awalnya sudah maunya seperti itu gitu. Tapi kalau mau menjadi satu yang mencuat dan bisa go global, nah ini satu yang harus dipegang. Oke, Ibu kan sudah lama ya menjadi coach training ya. Ketika ada menemui seorang young planner ini ya, kan kita tahu young planner ini kan masih ragu-ragu untuk melangkah kemana. Ketika dihadapkan dua pilihan, dia harus membuat usaha sendiri, sama ada yang namanya kayak franchise. Itu kalau dari Ibu mengarahkannya seperti apa? Kalau saya sih intinya gini, saya kembalikan kepada si pelaku usahanya. Kalau franchise itu bagus, cuma harus ada resiko baik dan buruknya juga. Semua tergantung dari investasi kita. Kalau di usaha kan kita yang tahu usaha itu kapan saya harus memajukan, kapan saya harus stop untuk mundur dulu, seperti itu. Jadi kapan saya harus maju, kapan saya harus mundur untuk menang gitu kan. Nah, mundurnya kita bukan berarti kita mundur, tapi kita menata untuk maju ke depan lagi. Itu kalau usaha saya. Kalau franchise itu kan ibaratnya kita sudah investasi, mau nggak mau kita harus jualan sesuai dengan SOP yang sudah dijalankan. Ya, kembali lagi kepada si pelakunya. Mau yang ambil yang resiko seperti kita atau resiko yang seperti franchise. Kan begitu. Kalau resiko yang seperti kita bisa merasakan, oh ini ada tanda mau ke tanda merah, ketip, kita turun dulu, mundur. Nah, seperti itu kita nata, baru kita maju. Oh, keuangan kita kok segini, kita nggak berani harus lepas semuanya, harus mundur dulu, baru kita untuk nata lagi. Seperti itu. Itu sih kalau saya saran saya. Iya. Oke. Kita tahu ya Pak Aldi ya, dari beberapa young planner ini cari singkatnya. Contohnya ya non sewu. Sekarang para young planner punya uang, bikin yang namanya coffee shop. Dia nggak tahu, pokoknya tahunya aku punya coffee shop. Nah, padahal kalau dengan model sekian dia bikin sendiri itu bisa lebih besar lagi. Nah, betul nggak ya? Betul. Nah, kalau bikin sendiri, nah kita bisa tahu kondisinya. Oh, kopi shop sana rasanya begini gitu ya. Berarti saya harus mencari titik yang tidak disamai oleh sana sini. Nah, itu modal itu kita ibaratnya kita punya peluru satu, kita harus nembaknya tepat gitu loh. Nah, itu yang harus kita tuju ke sana. Iya. Mas Freddy. Oke, Bu Zulfi tadi disampaikan Coach Farhan ya. Itu artinya adalah lembaga di mana Ibu tergabung begitu ya. Coach Farhan Jaya. Coach Farhan Jaya. Pelatihan apa saja yang bisa disediakan oleh Coach Farhan Jaya ini? Kalau saya dulu itu semacam kayak kita coaching klinik gitu. Coaching klinik itu ibaratnya menggali potensinya seseorang itu dari cerita dia sendiri juga.
gitu. Nah, nanti ujung-ujungnya dia sendiri yang bercerita mau langkah apa yang harus dijalankan oleh dia sendiri. Kita sebagai coachnya itu mengikuti maunya seperti apa. Kamu mau lari 1000 kilo, bagaimana caramu mau berlari ke sana? Kan begitu. Menggunakan apa? Menggunakan sepatu kah? Menggunakan kaki yang telanjang atau menggunakan sandal? Kan begitu. Ya, nanti kita yang sebagai coachnya hanya bisa mengingatkan, kamu waktunya seperti ini loh, kamu seperti ini, dan kamu sudah punya kalender untuk melangkah ke sananya, seperti itu sih. Jadi lebih ke pendampingan untuk bisnis ya? Ya. Apapun tentang bisnis ya, Anda bisa ya? Ya, siap, insya Allah seperti itu. Jadi tentang istilahnya kayak curhatan dari seorang UMKM, saya kok seperti ini, apa yang mau kamu gali dari potensi diri kamu, itu yang kita gali. Terus yang bisa menjawab adalah dia sendiri sebetulnya gitu. Terus kemudian yang tadi disampaikan juga ketika kita offer pelatihan ke SMK begitu ya, Bu ya? Betul. Apakah SMA, itu kegiatan SMK. rutin? Insya Allah di 2025 kami sudah mulai kegiatan rutin ke Tuban. Sebetulnya sudah mulai ada MOU di seluruh SMA SMK Tuban. Cuma saya belum menggandeng ulang lagi. Nah, ini tinggal saya mengajukan proposal lagi, menggandeng ulang lagi. Itu yang dilatihkan apa? Entrepreneurship ya? Ya, semacam kayak brand awareness, value prepositionnya, kemudian digital marketingnya, kemudian HPP dan marketing keuangannya, seperti itu sih. Itu di sekolah yang memang anak-anaknya udah dilatih untuk punya produk untuk dijual begitu ya. Jadi gini, mereka itu ibaratnya belum punya apa-apa dulu. Tapi kita gali untuk dipaksa mereka punya ide. Gitu loh. Jadi idenya dulu, dari ide kita gali, maunya mau kemana ide ini. Gitu. Nah, setelah ide itu digali, lah mereka akhirnya mau nggak mau, saya harus umpama nih ada seseorang yang punya pemikiran mau bikin es krim dari rumput laut. Kan begitu. Oke, punya ide bikin es krim dari rumput laut. Setelah itu HPP-nya berapa? Langsung dihitungkan di situ. Kemudian logonya apa, mereknya apa. Nah, mereka punya pemikiran kan seperti itu. Akhirnya mereka tergerak untuk, saya harus punya idenya ini. Terus pemasarannya kemana? Nah, seperti itu. Value prepositionnya apa yang harus diambil dari nilai kelebihan dari es krim tadi? Yang lebih apa? Kalau es krim kan semua banyak. Nah, apa yang menjadikan nilai lebih dari es krim tadi? Nah, mereka digali seperti itu. Akhirnya mereka tergerak untuk menciptakan sesuatu yang berbeda. Gitu. Dipaksa untuk menciptakan sesuatu yang berbeda. Ya. Pak Aldi besok bikin es krim rumput gajah. Kasih dipangan lah. Keloloten wong iki. Ya, oke. Jadi luar biasa narasumber kita hari ini ya. Menarik ternyata. Masih bagaimana mengatur waktunya Ibu? Apakah di produksi ini sudah dibantu oleh banyak putranya tadi? Iya, jadi gini, kalau produksi sambal itu kan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kan kita sudah punya SOP. Nah, SOP-nya itu. Tapi ini saya potong. Ini nggak tiap hari ya produksinya. Sekali produksi banyak, kemudian selesai berhenti gitu ya. 1 minggu itu 3 kali palingnya seperti itu. Iya. Nah, 1 minggu 3 kali itu kan karena kita sudah punya SOP dan sudah punya resep yang istilahnya per resep segini. Per resep segini. Jadi mau nggak mau mereka ya mengikuti aturan itu gitu. Jadilah seperti ini gitu. Nah, SOP-nya kalau sudah selesai masaknya harus dibuat ini seperti itu. Jadi sudah tahu juklaknya sudah tahu seperti itu. Jadi seumpama saya tinggal pun itu tinggal dipantau sudah aman. Aman. Jadi sudah bisa dikerjakan oleh orang lain ya Bu ya? Sudah bisa, karena resepnya kita yang pegang kan gitu. Nah, sementara yang bagian produksi hanya
menampilkan produksinya saja. Jadi kita yang sudah meraciknya dari awal, kita yang sudah meraciknya seperti itu. Mereka tinggal mengolahnya saja. Iya. Oke. Dan tentu sampai hari ini Bu Sylvie sudah merasa ada kepuasan dalam tanda petik ya. Betul. Bahwa sudah bisa ada di level sekarang gitu ya. Amin. Barakallah. Tapi kan tadi juga disampaikan nggak akan berhenti lah. 2025 akan konsentrasi ke offline-nya. Yeah. Gitu. Nah, apa nanti rencana yang kalau boleh tahu rencana di tahun 2025 apa? Mau buka gerai kah? Atau mau apa gitu? Apa Bu yang terdekat Bu? Nah ini dari kemarin saya sudah membuat sebuah proposal juga yang intinya saya 3 tahun ke depan mau ngapain, 5 tahun ke depan mau ngapain. Nah itu 3 tahun ke depan ini, satu saya juga mau melangkah ke BPOM-nya. BPOM-nya itu sudah harus kita jalankan. Kemudian hotel, restoran dan kafe kita akan gandeng kolaborasi, mungkin tidak dengan cara packingan yang kecil-kecil seperti ini, tapi dengan packingan yang kayak semacam white label seperti itu. Jadi mereka kerjasamanya dengan kita seperti itu. Oke, ya. Jadi artinya sudah punya luar rencana, biasa, sudah prepare ya. Jadi kalau di pemerintahan itu ada RPJMP ya, jangka panjang, ada RPJMD gitu, jangka menengah. Ya, luar biasa ya. Oke. Baik, waktu kita terbatas. Bu Sylvie, kalau misalnya boleh sebagai closing statement untuk menyemangati para teman-teman UMKM yang baru memulai, apa Bu yang sampaikan, yang harus dijaga betul gitu Fred ya dari sebuah usaha, karena kita tahu jangan melihat usaha di akhir seperti yang sekarang, tapi naik turunnya, jatuh bangunnya kan pasti banyak cerita tentang itu. Monggo Bu. Jadi kepada teman-teman UMKM tetap semangat, tapi gali potensi diri, apa yang menjadi usaha itu bisa stand out, itu aja. Kemudian setelah itu memberikan nilai lebih dan jangan grubyuk-grubyuk. Fokus kepada satu tujuan. Kalau punya usaha sambal, geluti dulu sambal dulu sampai dia benar-benar bisa berdiri. Baru kemudian inovasi yang lainnya. Gitu. Jadi satu dulu, inovasi yang lainnya berikutnya. Satu hal yang saya terima tadi. Iya Mas Fred. Grubyuk. Iya. Maksudnya jangan gampang fokusnya itu bergeser belok gitu. Jadi tetap kalau memang punya usaha sambal, ya sambal tekuni dulu 2 tahun 3 tahun. Setelah itu beranjak kepada yang inovasi lainnya, nggak apa-apa. Tapi satu aja dulu, tes pasar, riset pasar gitu. Kalau pasar menerima, kerjakan dulu. Setahun lagi, nanti tambah lagi, inovasi lagi. Seperti itu. Tahapannya jangan dalam waktu 1 tahun punya inovasi 3 atau 4, bingung gitu. Iya, nanti satu aja yang dilepaskan. Malah nggak ada yang jadi semua gitu ya. Magak semua. Magak semuanya. Berarti di sini ada penambahan adiknya topping. Keluar adiknya lagi. Apa nanti adiknya rencananya? Nanti ada yang itu tadi kayak opornya tadi, itu ada sambal opornya yang kita kemas. Opor ayam. Iya, nanti seperti kapan Bu diundang lagi? siap. Nah nanti pasti akan ada adiknya ini. Baiklah. Hari ini kita lagi-lagi belajar Mas Fred dari teman-teman yang sudah berjuang luar biasa. Amin, barakallah. Mempertahankan dan meningkatkan produknya. Kali ini ada Ibu Sylvia Van Roos Susianti SPD, owner dari Sambal Desus. Matur nuwun banyak Ibu, saya tahu Ibu sibuk tapi sudah meluangkan waktu dan memenuhi undangan ini ya. Sukses selalu ya Bu ya. Terima kasih saya sudah dapat undangan dari Merkuri ini. Terima kasih Pak Aldi dan Mas Freddy. Terima kasih semuanya. Sami-sami. Moga-moga tambah sukses nanti. Amin. Barakallah. Salam sukses, salam semuanya. Oke, Pak Aldi gimana nih? Oh, udah. Acara selesai. Ya. Bumbu sudah ada. Sambal melih itu. Nasinya belum ada. Kita cari nasi sambil pamit ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.